Halo semuanya, kali ini kita akan membahas tentang sejarah seni lukis Renaissance. Era Renaissance merupakan era perubahan besar dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan budaya. Kemapanan gereja mulai terganggu oleh berbagai konflik dan penemuan di bidang ilmu pengetahuan. Penemuan-penemuan baru di bidang geografi, fisika, dan astronomi dianggap bertentangan dengan keberadaan dan kemapanan agama. Galileo pada tahun 1564 sampai 1642, fisikawan, astronom, dan filsuf ditangkap dan dipenjarakan tanpa batas waktu karena penemuannya yang bertentangan dengan hukum gereja. Tokoh seni terkenal periode ini adalah Leonardo da Vinci, Michelangelo, dan Rafael Santi. Karya-karya penting dari periode ini telah ditemukan dalam bentuk struktur gereja, lukisan dinding, relief di pintu rumah dan gereja, serta patung perunggu yang menghiasi sebagian besar gereja di Italia dan di seluruh Eropa Barat dan Timur. Definisi Renaissance. Renaissance adalah periode sejarah yang mencapai puncaknya sekitar tahun 1500-an. Kata Renaissance berasal dari bahasa Prancis. Renaissance yang berarti kelahiran kembali. Yang sering kita dengar adalah kebangkitan kembali budaya klasik, khususnya budaya Yunani kuno dan Romawi kuno. Tapi hari ini itu bisa berarti apa saja. Periode ini ditandai dengan kehidupan yang cemerlang di bidang seni, pemikiran dan sastra yang membawa Eropa keluar dari kegelapan intelektual abad pertengahan. Tetapi sebuah revolusi budaya, sebuah respon terhadap kekakuan pemikiran dan tradisi abad pertengahan, menurut definisi, kata dilahirkan kembali berarti regenerasi atau pembaharuan. Apa yang disebut Renaissance dipandang sebagai penemuan kembali kecemerlangan peradaban Yunani dan Romawi, karena keduanya sedang melewati masa kemasannya. Kenyataannya, meskipun pada masa Renaissance banyak orang yang membaca sastra klasik dan meninjau kembali pemikiran klasik, esensi Renaissance yang sebenarnya adalah lahirnya banyak inovasi dan kreasi. Universitas berkembang di seluruh Eropa, dan pertemuan ide tiba-tiba muncul. Sejarah Renaissance. Renaissance pertama kali diperkenalkan di Eropa Barat, di wilayah Italia. Hal ini dipicu oleh kekalahan Perang Salib dalam Perang Suci. Kekalahan tersebut menyebabkan para pemikir dan seniman dari Roma Timur mengungsi ke Eropa Barat. Mereka menyadari bahwa zaman bahan peledak telah dimulai, dan untuk menguasai teknologi, mereka harus melepaskan diri dari pengaruh mistisisme abad pertengahan dengan kembali ke ilmu klasik yang sebelumnya dilarang, melanggar misi ilahi. Perkembangan pertama kebangkitan terjadi di kota Florence. Keluarga Medici yang memiliki masalah dengan sistem pemerintahan kepausan menjadi pendukung keuangan usaha bisnis di wilayah Mediterania. Ini memberikan kebebasan besar bagi para intelektual dan seniman karena mereka tidak lagi perlu khawatir tentang masalah keuangan dan dilindungi dari kutukan gereja. Keputusan ini diperkuat dengan tidak adanya kekuatan dominan di Florence. Kota ini berada di bawah pengaruh umum bangsawan dan pedagang. Dengan kebebasan yang besar ini, para seniman dapat berkumpul dan membentuk serikat seni yang mengangkat nama banyak seniman terkenal. Melalui klub ini, seniman mendeklarasikan pekerjaan, berkolaborasi, dan melatih talenta baru. Hari ini, intelektual dan seniman sangat dihargai oleh masyarakat. Karya seni yang sebelumnya berfokus pada karya pemujaan, keagungan Tuhan mulai berkembang menjadi objek alam dan manusia.
Renaissance secara umum diartikan sebagai kebebasan berpikir dan kebebasan untuk mencari apa yang ada di dunia ini, dan kemudian mengekspresikannya dalam bentuk karya seni. Tokoh terkenal dalam seni Renaissance termasuk Leonardo da Vinci pada tahun 1452 sampai 1519, Michelangelo pada tahun 1475 sampai 1564, dan Rafael Santi pada tahun 1483 sampai 1520. Perkembangan sejarah seni rupa pada zaman Renaissance. Saat Renaissance masuk, gereja kapitalisme dan individualisme muncul. Akibatnya muncul kelompok baru dalam masyarakat yang sangat menentukan bagi perkembangan kebudayaan saat itu, yaitu kelompok borjuis. Demikian pula dalam perkembangan kehidupan seni saat ini, banyak seniman didanai untuk membuat karya seni berdasarkan komisi. Lukisan pada masa itu dianggap sebagai simbol status kekayaan seseorang. Jika pada periode Gotik ada banyak gereja, komposisi arsitekturnya vertikal, pada periode Renaissance ada manifestasi alam horizontal. Ketaatan pada hukum alam sangat mempengaruhi kehidupan seninya, yang terlihat dalam penanganan warna, anatomi, perspektif, pencahayaan, komposisi, dan materi pembelajaran. Bahkan dalam seni pahat, tema-tema tidak lagi berkisar pada tema-tema religi, melainkan manusia yang menjadi objek semua perhatian. Sebagai seorang pelukis, Giotto adalah seniman pertama yang menginjakkan kaki di zaman Renaissance. Hal ini didasarkan pada fenomena bahwa untuk pertama kalinya dalam seni lukis, penekanan ditempatkan pada aspek kodratri manusia, bukan pada aspek spiritual. Pendukung Giotto adalah Bernardo Daddi dan Taddeo Gaddi. Selain mempengaruhi penciptaan seni pahat, di antara pematung yang mengikutinya adalah Andrea Pisano. Tokoh lainnya adalah 1. Duccio. Pada tahun 1278 sampai 1318, mempelajari banyak karya Giotto, tetapi karyanya tidak terlalu konsisten. Berbagai warna cat pada bangunan penting di Siena dengan tema religi. 2. Simon Artini. Pada tahun 1315 sampai 1344, dia adalah murid Duccio, dan dia adalah master yang cukup terkenal dari Siena hingga Napoli. Pada awal Renaissance, berkomitmen untuk Raja Prancis dan banyak dicat di altar dan papan. Budaya Yunani Romawi adalah budaya yang berpusat pada manusia. Filsafat Yunani misalnya menghadirkan manusia sebagai makhluk yang terus-menerus berpikir, memahami lingkungan alamnya, dan juga menentukan prinsip tindakannya sendiri untuk mencapai kebahagiaan dalam hidup. Eudaimonia. Sastra Yunani seperti kisah Odyssey, karya penyair Yunani kuno Homer, menceritakan tentang keberanian manusia dalam menjelajahi dunia yang penuh tantangan dan pengalaman baru. Arsitektur Yunani Romawi mencerminkan kemampuan manusia untuk menciptakan harmoni dari aturan hukum, kekuasaan, dan keindahan. Selain itu, keterampilan teknis dan organisasi, Roma layak mendapatkan dorongan. Semua ini menunjukkan bahwa budaya Yunani Romawi memberi manusia tempat utama di alam semesta. Salah satu pandangan ini sering disebut sebagai humanisme klasik.
Budaya Renaissance bertujuan untuk menghidupkan kembali humanisme klasik yang telah terhambat oleh gaya ideologis tokoh-tokoh abad pertengahan tertentu. Ini ada hubungannya dengan apa yang dijelaskan sebelumnya. Dibandingkan dengan periode klasik yang menekankan manusia sebagai bagian dari alam atau polis, negara, kota, atau masyarakat Yunani kuno, humanisme Renaissance lebih dikenal karena penekanannya pada individualisme. Individualisme yang memperlakukan orang sebagai individu harus dibenahi. Kita bukan hanya manusia, tetapi kita juga individu unik yang bebas melakukan sesuatu dan memegang keyakinan tertentu. Kemuliaan manusia terletak pada kebebasan untuk membuat pilihannya sendiri dan menjadi penguasa alam. Pico della Mirandola. Gagasan ini mendorong munculnya sikap hormat terhadap tindakan yang terbatas pada kecerdasan dan kemampuan individu dalam segala hal. Seni lukis pada zaman Renaissance. Kata Renaissance berasal dari bahasa Prancis, Renaissance, dipungut berdasarkan istilah Itali, Rinascita, abad ke-16. Kata lainnya yang mempunyai arti sama, Rebirth, yang artinya kelahiran pulang. Kata Itali, Rinascita digunakan sang Vasari, pakar sejarah, pada bukunya Life of the Painter pada tahun 1550 buat menaruh pengertian kelahiran pulang untuk inspirasi purba pada karya seni Giotto. Para pakar kebudayaan terkini memakai kata ini menjadi tanda-tanda kebudayaan berdasarkan abad ke-15 dan 16 di Italia. Ciri dasar berdasarkan karya seni rupa Renaissance ini adalah gaya seni naturalisme. Seni naturalisme Renaissance adalah kelahiran kembali nilai-nilai seni klasik yang mencapai puncaknya kurang lebih tahun 1500-an sampai 1527. Pusat gerakan Renaissance merupakan kota Florence dari pendapat pakar sejarah kesenian umum. Gerakan ini dikelompokkan pada 3 periode perkembangan Eudoseputro 1987. 1. Renaissance awal sekitar 1410 sampai 1500-an. 2. Renaissance tinggi sekitar 1500 sampai 1527. 3. Renaissance akhir sekitar 1527 sampai 1570. Pembagian 3 periode Renaissance didasarkan pada kehadiran 3 tren karakteristik gaya, teknis, dan estetika. Renaissance awal menunjukkan gaya perintis, naturalisme mentah. Renaissance tinggi tampaknya menunjukkan pekerjaan yang lebih ideal dengan tingkat pencapaian teknik yang mampan. Selama akhir Renaissance, perkembangan mengalami penurunan kualitas cita-cita klasik karena gagasan hanya berkisar pada meniru gaya naturalisme yang lebih tua. Seniman periode awal, Mantegna dari Padua, Piero della Francesca dari Urbino, dan Giovanni Bellini dari Venesia. Seniman periode kedua, Leonardo da Vinci dan Michelangelo dari Florence, diikuti oleh Rafael, Bramante, arsitek yang merancang SDT, Peter Pusat Artistik Roma, Giovanni Bellini, Titian, Giorgione, dan Correggio bekerja di Venesia dan Parma, juga dikenal sebagai gaya Venesia. Seniman periode ketiga, Maneriot, para seniman yang juga disebut master besar abad ini oleh Jansson,
tahun 1989 adalah Leonardo, Bramante, Michelangelo, Raphael, dan Titan. Renaissance adalah kebangkitan kembali budaya Yunani Romawi di Eropa pada abad ke-15 dan ke-16 Masehi. Budaya Yunani Romawi adalah budaya yang menempatkan manusia sebagai subjek utama. Beberapa tokoh dunia di bawah ini terkenal karena beberapa di antaranya telah melahirkan mahakarya atau masterpiece yang bertaraf global. Mereka lahir dan berkembang di zaman Renaissance ini. Dari kota Florence, setelah kekalahan Turki, banyak ilmuwan dan humanis termasuk pelukis melarikan diri dari Bizantium ke semenanjung Italia saat itu. Dukungan keluarga de Medici yang menguasai kota Florence untuk ilmu pengetahuan dan seni modern memfasilitasi sinergi antara kedua untuk memberikan banyak kontribusi pada budaya baru Eropa. Seni rupa menemukan jiwa barunya dalam kebangkitan seni rupa klasik. Ilmu pengetahuan di kota ini tidak lagi dilihat sebagai sihir tetapi sebagai alat baru untuk merebut kembali kekuasaan yang telah direbut oleh Turki. Akhirnya pengaruh seni rupa di kota Florence menyebar ke seluruh Eropa hingga Eropa Timur. Tokoh terkenal pada periode ini adalah 1. Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci 15 April 1452 sampai 2 Mei 1519 adalah seorang arsitek, musisi, penulis, pematung, dan pelukis Renaissance Italia. Dia telah digambarkan sebagai manusia Renaissance, pola dasar dan jenius global. Leonardo dikenal dengan lukisan masterpiece-nya seperti The Last Supper dan The Mona Lisa. Ia juga dikenal merancang banyak inovasi yang mendahului teknologi modern namun jarang diwujudkan semasa hidupnya, seperti konsep tank dan mobil yang ia wujudkan dalam 2 desain. Selain itu, ia juga membantu memajukan ilmu anatomi, astronomi, teknik sipil, bahkan memasak. 2. Michelangelo. Michelangelo Buonarroti atau nama lengkapnya dalam bahasa Italia adalah Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni. Dalam bahasa Spanyol ia dikenal sebagai Miguel. Dalam bahasa Prancis sebagai Michel-Ange, yang kurang lebih berarti malaikat Michael. Tahun 1475 sampai 18 Februari 1564 pada usia 88 adalah seorang pelukis, pematung, penyair, dan arsitek Renaissance. Karyanya yang paling terkenal adalah patung Daud, Pietà, dan lukisan dinding di langit-langit Kapel Sistina. 3. Donato di Niccolo di Bertobradi. Tahun 1386 sampai 13 Desember 1466 juga dikenal sebagai Donatello, adalah seorang seniman dan pematung Italia dari Florence. Pada awal Renaissance, dia diakui sebagai salah satu pematung terbaik pada masanya. Dia menggunakan teknik memahat khusus yang membuat karyanya terlihat sangat hidup. 4. Raffaello Sanzio 6 April 1483 sampai 6 April 1520 adalah seorang pelukis dan arsitek Italia dari Florence. Selama High Renaissance, ia juga dikenal sebagai Raffaello Santi. 5. Fra Bartolomeo 28 Maret 1472 sampai 6 Oktober
1517, juga dikenal sebagai Baccio della Porta, adalah seorang pelukis Renaissance Italia di bidang keagamaan. Nah, itulah dia pembahasan kali ini, sejarah seni lukis Renaissance. Jika kalian suka dengan konten ini, kalian bisa like, comment, and subscribe channel kami supaya kami terus berkembang. Dan dadah.